Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video ini kita akan belajar prinsip dasar apa saja yang perlu Anda pahami dalam meningkatkan performa iklan Anda di Google Ads. Nah, setelah tadi kita praktek bagaimana beriklan abdi, bagaimana beriklan produk. Nah, sekarang ini Anda perlu istilahnya naik level. Ya, kenapa saya bilang naik level? Karena di video-video sebelumnya Anda sudah belajar dari yang tadinya tidak paham, dari yang tadinya nggak ngerti, bingung, sampai akhirnya iklan Anda bisa berjalan. Anda sudah naik level ke tahap dari yang tadinya nggak ngerti sampai iklan Anda bisa berjalan. Oke, nah di video ini kita akan saya akan membuat Anda naik level lagi dari iklannya, dari yang tadinya iklan dari nggak ngerti jadi iklan ngejalan. Sekarang di sini saya akan membuat Anda naik level lagi, yaitu dari Anda iklannya berjalan sampai Anda iklannya bisa menguntungkan. Oke, karena tujuan nomor satu orang beriklan di Google apa? Ya, apalagi kalau bukan mendapatkan profit. Nah, maka itu satu hal yang lebih penting dibandingkan teknis, ya, yaitu adalah bagaimana Anda memahami prinsip-prinsip yang ada dalam beriklan di Google Ads. Karena kalau kita cuma bahas teknis, jujur aja teknis itu dimanapun ya begitu-begitu aja, semua orang juga ngelakuin hal yang sama. Anda diajarkan dari awal, ya dari nol, step by step kita kasih langkah-langkahnya, perlahan-lahan Anda juga pasti bisa loh Ibu teman-teman semua, ya. Dan semua ini saya sering sekali mengulang kata-kata ini, semua orang, tombol Google Ads di semua orang itu hampir semua bisa dibilang sama. Semuanya sama ya, tombol-tombolnya sama, tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang hasilnya bisa besar, kenapa ada orang yang belum menghasilkan? Bedanya di mana? Bedanya ada pada pemahaman dalam memahami prinsip dan juga strategi dalam beriklan di Google. Oleh karena itu, itulah yang akan saya sharingkan di video kali ini. Oke, apa saja prinsip-prinsip beriklan di Google yang perlu Anda pahami? Yang pertama, kita back to basic lagi. Kita kembali ke dasar lagi. Yang harus dipahami bahwa tidak ada satupun hal yang pasti di Google Ads. Jadi kalau kita ngomongin misalnya contoh, banyak di antara Anda, khususnya yang sudah menonton video sebelumnya, praktek iklan Abdi dan Esenzo, banyak yang bertanya pasti seperti ini, Mas, targeting yang paling bagus tuh apa? Kalau saya targetingnya pakai bisnis, kalau saya targetnya tadi misalnya madu slimming, health and diet, itu apakah pasti bagus? Jawabannya belum tentu Bapak Ibu teman-teman. Mungkin di saya bagus atau di Anda bagus, di saya nggak bagus, pakai targeting yang sama. Bisa nggak seperti itu? Sangat bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena algoritma Google itu memungkinkan kita untuk melakukan split testing, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan iklan yang bagus, iklan yang murah, satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan adalah dengan melakukan yang namanya testing. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu ya. Pastikan Anda memahami dan bahwa tidak ada satu hal pun yang pasti di Google. Anda mau menggunakan konten A, konten B, targeting A, targeting B. Semua tidak ada yang pasti, Anda harus testing semuanya. Dan baru setelah itu, Anda bisa menentukan itu bagus atau tidak. Dari mana? Dari data yang Anda dapatkan. Oke, itu prinsip yang pertama. Semua perlu dites terlebih dahulu, baik itu konten, baik itu ad group atau targeting. Yang kedua, prinsip dasar beriklan di Google. Anda perlu memahami dulu ini. Jadi kalau kita beriklan, ingat ya, Anda kalau mau ketemu iklan yang bagus, Anda harus melakukan apa? Testing. Oke. Anda lakukan dulu yang namanya testing atau split testing. Kemudian split testing itu Anda buat beberapa iklan. Kemudian dari beberapa iklan tersebut nanti akan ketemu beberapa, misalnya katakanlah Anda bikin 4 iklan. Dari 4 iklan, ya misalnya Anda ketemu 1 iklan yang bagus. Oke. 1 iklan yang bagus itu yang kita sebut winning, ya winning campaign. Nah, ketika iklan sudah bagus, sudah murah hasilnya, Anda optimalkan iklan yang bagus tersebut. Prinsipnya seperti itu. Jadi seperti kita tebar benih, prinsipnya tebar benih, benih padi, misalnya benih tanaman di berbagai lahan. Nanti di lahan mana tanaman itu tumbuh atau di lahan mana padi itu tumbuh subur. Nah, ketika sudah ketemu lahan mana yang tumbuh subur, disitulah Anda mengoptimalkan besar-besaran. Bisa dipahami sampai sini ya logikanya ya, karena itu adalah basic, itu adalah dasar, modal dasar Anda untuk praktek, untuk Anda bisa menghasilkan. Oke. Apa itu split testing? Oke, split testing adalah membuat
lebih dari satu iklan dengan membedakan variabel yang terdapat pada iklan tersebut. Membedakan variabel, prinsipnya bukan berarti Anda bikin banyak iklan semuanya sama. Ya bukan begitu, karena kalau seperti itu namanya bukan testing. Yang namanya testing berarti harus ada sesuatu yang dites. Sesuatu yang dites itu harus dibedakan. Contoh misalnya, Anda ingin melakukan testing di bagian konten. Berarti apa yang harus Anda bedakan? Yes, betul sekali, kontennya. Anda ingin melakukan split testing atau testing di bagian affinity. Saya punya 3 affinity nih, affinity A, B, sama C. Mana yang paling bagus? Ya Anda bedain aja iklannya, lalu Anda tes, lalu Anda ambil datanya mana yang paling bagus. Anda cek datanya mana yang paling bagus. Jadi kalau Anda ingin melakukan testing, satu hal yang paling penting adalah Anda harus membedakan, membuat banyak iklan dengan variabel yang berbeda-beda. Oke, nanti ada untuk split testing di Google ini ada 3 jenis, nanti habis ini akan saya jelaskan. Intinya, prinsip dari beriklan di Google ini adalah optimalkan iklan dengan hasil yang terbaik. Nah, indikator pertanyaannya sekarang, indikator apa yang bisa kita jadikan indikator apa yang bisa kita jadikan penentu bahwa iklan ini hasilnya bagus, iklan ini hasilnya nggak bagus. Indikator apa yang bisa kita jadikan penentu? Ada 3 indikator yang akan kita jadikan penentu di Google Ads. Yang pertama, cost per click atau biasa kita sebut CPC. Yang kedua, CTR. Ya, CTR yaitu nanti akan saya jelaskan CTR itu apa. Intinya CTR itu adalah perbandingan iklan kita ditayangkan dibandingkan dengan jumlah yang ngekliknya. Itu semua ada angkanya masing-masing. Oke. Intinya iklan dengan hasil terbaik bisa dioptimalkan dengan cara nanti dinaikkan bidnya. Jadi bukan budgetnya yang dinaikkan, yang pertama dilakukan tuh bidnya dulu dinaikkan, setelah bidnya dinaikkan baru budgetnya dinaikkan. Setelah bidnya dinaik, hasilnya bagus nih iklannya. Oke, kita naikkan bidnya di iklan tersebut, kemudian setelah bidnya dinaikkan, budgetnya juga bisa ikut dinaikkan. Itu kurang lebih gambaran dasarnya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi saya bahas, ada 3 jenis split testing di Google. Yang pertama, 3 jenis ini mengikuti struktur dari iklan Google itu sendiri. Ya, masih ingat struktur iklan di Google? Pertama ada apa? Ada campaign. Kemudian di bawahnya setelah campaign ada ad group. Ad group itu sasarannya, campaign itu tujuannya. Kemudian yang ketiga ada ads. Ads itu kontennya. Ya kalau kita ibaratkan rumah, campaign itu ibaratnya komplek perumahan, ad group itu rumah-rumahnya, ads itu kamar-kamarnya. Ya, gampangnya seperti itu. Oke. Split testing di bagian pertama, jenis split testing pertama adalah split testing di bagian campaign. Di bagian campaign caranya gimana? Yaitu Anda bisa membuat 2 atau lebih campaign dengan landing page atau jenis bidding yang berbeda. Jadi kalau Anda bikin 2 atau lebih campaign, apa yang harus Anda bedakan? Yang Anda bedakan bisa landing page-nya atau bidding strateginya. Jadi kalau Anda ingin membedakan landing page, pastikan dibedakan di campaign, bukan di bagian ad group atau di ads. Dimana kalau beda landing page, di campaign. Oke, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui landing page mana yang hasilnya paling bagus dan strategi bidding mana yang paling menghasilkan. Itu tujuannya Anda melakukan split testing di bagian campaign. Oke, yang kedua, split testing yang kedua Anda bisa melakukan split testing di bagian ad group. Yang mana kalau di bagian ad group ini Anda bisa membuat 2 atau lebih ad group ya dengan membedakan satu atau lebih variabel atau dengan membedakan salah satu variabelnya. Seperti yang sudah tadi kita contohkan yang sudah kita lakukan bersama-sama pada video-video sebelumnya, yaitu video iklan Abdi dan juga iklan Esenzo di Google Ads. Ya. Contoh misalnya Anda membedakan salah satu variabel, misalnya demografinya Anda bedakan, audiensnya dibedakan, topiknya dibedakan, keywordnya dibedakan, atau placementnya dibedakan. Oke. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui audiens mana yang paling bagus hasilnya. Oke, jadi di antara tadi Anda sudah membuat audiens A, kemudian targeting lagi ke audiens B, dan seterusnya, Anda akan tahu, oh audiens yang A ini ternyata menghasilkan konversi paling banyak, konversi paling murah. Jadi Anda bisa langsung simpulkan bahwa audiens A itu hasilnya lebih bagus dari audiens B. Nah, itulah cara Anda menentukan audiens mana atau targeting mana yang paling bagus untuk Anda. Dan hasilnya tiap orang bisa beda-beda nggak? Iya, bisa beda-beda.
Saya di audiens bisnis bisa jadi bagus kalau ngiklanin Abdi. Di Anda mungkin bukan bisnis yang bagus, tapi misalnya apa, banking and finance atau apapun itu ya. Jadi tiap orang bisa beda. Anda pastikan lihat angka indikatornya. Oke. Terakhir, split testing di bagian ads, yaitu Anda membuat 2 atau lebih bagian konten atau ads-nya yang berbeda. Konten dalam hal ini bisa mencakup headline, description, gambar ataupun video. Jadi Anda buat banyak headline ataupun description ataupun video, lalu Anda lihat mana hasilnya yang paling bagus. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui konten mana yang hasilnya paling bagus. Oke, itu tadi 3 jenis split testing. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di bagian ini Anda juga penting sekali untuk memperhatikan karena bisa dibilang ini adalah penentu. Penentu bisa dibilang inti dari materi Google Ads itu ada di sini sebenarnya. Ya bukan di teknis-teknis, karena kalau cuma teknis-teknis ya jujur aja Anda belajar sama siapapun bisa, Anda cari di YouTube juga banyak tutorialnya, tapi yang mengajarkan hal-hal seperti inilah, ini yang jarang sekali Anda dapatkan di luar sana. Kalaupun ada yang mau mengajarkan, ya Anda tahu sendiri Anda harus keluar uang berapa di luar sana. Ya bisa 5-10 juta bahkan lebih. Ya, kenapa? Karena sudah pernah ikut training-trainingnya dan memang kurang lebih segitu biayanya. Oke. Dan ini adalah indikator yang perlu Anda perhatikan untuk Anda bisa mengoptimalkan iklan. Yang pertama, pastikan Anda catat, diingat baik-baik, dicatat atau difoto, ya terserah, yang jelas Anda pastikan ingat baik-baik. Indikator yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan iklan. Kenapa perlu indikator? Ya, seperti halnya ketika misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan atau Anda punya bisnis, tentu kan ada karyawannya. Anda kalau kerja di perusahaan kan Anda sebagai karyawan di perusahaan tersebut, Anda dinilai nggak sama perusahaan atau sama atasan Anda? Kinerja Anda bagus atau enggak? Pastinya Anda dinilai. Nah, bagaimana cara menilai kinerja Anda bagus atau tidak? Ada yang namanya indikator. Indikatornya bisa, kalau di perusahaan bisa berupa KPI, kurang lebih seperti itu ya. Anda punya bisnis juga sama, Anda punya tim pengiriman, tim admin, ya itu semua ada penilaiannya, semua ada indikatornya semua. Ya, masing-masing divisi kalau di perusahaan itu penilaian indikatornya beda-beda. Nah, begitu juga dengan iklan. Iklan Anda bagus atau tidak, Anda harus punya indikator penilaiannya yang menentukan iklan ini bagus atau tidak. Nah, apa saja yang menjadi indikator penentu dari sebuah iklan untuk dinyatakan bagus atau tidak? Yang pertama ada yang namanya CPC atau cost per click. Apa itu cost per click? Cost per click adalah biaya yang diperlukan untuk mendapatkan satu orang yang klik iklan. Oke? Jadi kalau ada 100.000, kalau Anda udah keluar budget 100.000, dari 100.000 ada 100 yang klik iklan Anda. Artinya cost per kliknya 100.000 bagi 100, ya berarti 1.000 CPC-nya. Nah, sekarang berapa CPC yang ideal? Yang ideal itu yang di bawah Rp1.500 per kliknya. Nah, kalau Anda sudah ketemu ad group yang CPC-nya di bawah 1.500, pastikan Anda langsung naikkan biddingnya setelah itu. Oke? Bagaimana caranya? Nanti akan ada sesi video lagi setelah ini yang menjelaskan apa yang harus dilakukan kalau iklan itu sudah berjalan. Tahap optimasi. Oke? Yang berikutnya, jika belum ada ad group atau ads yang memiliki CPC di bawah 1.500, Anda buat lagi 2 ad group lagi atau lebih dengan copy paste ad group yang lama, lalu diubah salah satu variabelnya. Itulah split testing. Ya, jadi kalau belum ketemu iklan yang bagus, misalnya udah punya 4, tapi masih mahal semua, gimana caranya agar bisa ketemu iklan yang murah? Anda bikin lagi 4 baru lagi, tapi dengan dibedakan masing-masing salah satu variabelnya. Disitulah kesempatan Anda untuk menemukan variabel yang iklan yang murah. Oke, yang pertama tadi CPC, yang kedua click through rate atau CTR, ya kalau bahasa Inggrisnya CTR, ya. CTR ini adalah perbandingan jumlah penayangan iklan dengan jumlah kliknya. Jadi misalnya iklan Anda ditayangkan sudah 1.000 kali ditayangkan, dan dari 1.000 kali ditayangkan itu berapa yang ngeklik? Ternyata dari 1.000 penayangan ada 200 yang ngeklik, berarti CTR iklan Anda 20%. Oke? Karena satuan CTR ini persen. Oke? Nah, kemudian optimalkan ad group atau ads Anda dengan CTR di atas 10%. Ya, dengan cara menaikkan bidding. Jadi kalau Anda udah ketemu iklan yang CTR-nya di atas 10%, pastikan Anda naikkan biddingnya. Oke? Nah, kalau belum ada gimana? Kalau belum ada, caranya sama seperti tadi. Anda buat lagi beberapa ad group lagi yang baru,
dengan membedakan salah satu variabelnya dengan tujuan agar Anda bisa segera ketemu iklan yang CTR-nya di atas 10%. Bisa dipahami konsepnya ya. Jadi satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan iklan yang murah adalah dengan melakukan yang namanya testing. Ini mau di Facebook, mau di Google, sama aja. Kita juga harus melakukan yang namanya split testing. Kemudian yang ketiga, ini khusus untuk Anda beriklan abdi. Jadi indikator ini bisa Anda gunakan di masing-masing campaign ketika Anda beriklan abdi. Apa itu? Yaitu cost per submit email ya, atau cost per email. Yaitu apa? Jumlah biaya yang dikeluarkan dibagi dengan email yang masuk di my leads abdi Anda. Oke. Jadi cost per email itu ini ngitungnya mungkin agak sedikit manual ya. Biaya yang dikeluarkan dibagi dengan email yang masuk di my leads Anda. Jadi misalnya Anda udah keluar uang 100.000, kemudian Anda cek di my leads Anda berapa email yang masuk dari iklan tersebut. Ya 100.000 dibagi, misalnya ada 5 yang masuk, berarti cost per email Anda 20.000. Oke. Nah, cost per email yang ideal berapa? Rp15.000 per email. Oke, khusus cost per email, Anda boleh perhatikan ini, khusus cost per email, Anda boleh perhatikan ini, bagaimana cara menghitung cost per email. Oke. Dan juga sekaligus saya ingin menunjukkan bagaimana caranya melihat CTR dan juga CPC dalam setiap iklan yang Anda buat. Oke, ini cara untuk menghitung cost per email. Ini akan saya tunjukkan di sini. Jadi ingat tadi saya sudah praktekkan beriklan dengan landing page starter 1 ya. Di sini di level campaign. Ya, mau ngelihat landing page-nya yang mana, Anda bisa lihat landing page di sini ya. Landing page atau di sini ya, di ads and extension. Di sini Anda akan langsung tahu landing page-nya itu yang mana yang Anda gunakan. Oke. Landing page-nya itu yang ini ya, starter 1. Oke. Nah, misal nanti masing-masing campaign Anda harus membuat beda landing page ya. Jadi kalau Anda mau bedakan landing page, Anda harus buat di campaign yang berbeda. Oke, jadi misalnya starter 1 untuk mengukur campaign ini bagus atau enggak, salah satunya adalah Anda lihat di dashboard Anda di My Leads, ya di sini ya. Anda lihat berapa email starter 1 yang masuk di sini. Berapa email starter 1 yang masuk di sini? Misalnya di sini Anda langsung cek aja nih campaign yang ini udah menghabiskan berapa? Menghabiskan berapa tuh di sini ada cost di bagian cost ya. Ini misalnya contoh nih ya. Cost iklan yang ini udah 196.000. Dari 196.000 ini, nah berapa email yang masuk di sini? Ya katakanlah ada 10 email yang masuk yang tulisannya starter 1 di sini. Anggap aja nih ada starter 1-nya ada 10 nih ya. 10. Berarti cost per emailnya berapa? 196.000 dibagi, hitung nih starter 1-nya misalnya ada 10. Berarti 19.600 itu cost per emailnya. Oke, itu cara menghitung cost per email. Nah, untuk indikator-indikator yang lain seperti CPC atau CTR Anda bisa lihat di dashboard. Di sini biasanya bisa langsung dimunculkan atau ditampilkan ya. Untuk CTR Anda bisa lihat di interaction rate ya. Interaction rate ini bisa dibilang ini adalah CTR-nya. Jadi CTR itu ingat ya tadi persentase perbandingan antara iklan kita ditayangkan, impression di sini. Sini Anda bisa lihat baik-baik. Impression dibagi dengan berapa yang ngeklik. Ya, hasilnya ini. Jadi 32.489 yang ngeklik, berarti 1,52%. Sementara di sini saya ada iklan lagi di sini. Yang lavender ini 4.700 iklannya ditayangkan, ada 1.682 yang ngeklik. Berarti ini 35% nih CTR-nya. Ini cukup tinggi, ya kan standarnya di atas 10%, ini bahkan saya bisa mencapai 35% CTR-nya. Jadi artinya apa? Kalau 4.000 yang ngeklik banyak nih 1.600, berarti iklan Anda menarik. Itu artinya. Oke. Kemudian di sebelah kanan sini, di sini ada average cost di kolom ini. Average cost ini adalah CPC, cost per klik. Jadi dari uang yang dikeluarkan nih 735.000, ada 1.682 yang ngeklik. Ya, otomatis biaya per satu orang yang ngeklik berapa? Rp437. Berarti CPC-nya juga termasuk murah karena di bawah 1.500. Saya juga ada nih iklan yang CPC-nya mahal nih 1.600.
ya. Karena dari 363.000 itu yang ngeklik cuma 224. Jadi ketika dibagi hasilnya 1.600. Oke, untuk di awal yang perlu diperhatikan tuh ini aja, ya. Pertama CTR-nya yaitu interaction rate ini di atas 10%, lalu CPC di bawah di bawah 1.500, dan terakhir cost per email. Kalau cost per email ngitungnya sekali lagi ya dari uang yang sudah dikeluarkan di sini cost dibagi dengan berapa email yang masuk di dashboard, di MyLeads, di dashboard Anda. Oke, itu saja dari saya di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.